Saya ini kan jarang sepakat dengan Tempo, kalian tahu kan? Tapi dalam konteks merespon teror itu salah satu respon yang saya acungi jempol. Bahwa teror itu tujuannya untuk menciptakan ketakutan, dia kecilkan ketakutan itu. Harusnya teror seperti ini ya yang ditujukan, itu kalau mau kita kecilkan artinya kita bisa mengatakan sesuai, kita kutip aja Bapak Presiden ya, dengan mengatakan bahwa sesuai kata Bapak Presiden, tenang Cica, kami bersama Anda. Presiden sudah menyatakan demikian. Itu kan relatif lebih pendek, tapi ingin menunjukkan kita akan kejar yang melakukan itu. Gitu. Makanya saya merefer ke sikap itu. Nah saya ini kan menyempurnakan itu aja. Kalau buat dia, kok kirim kepala babi sih? Harusnya kirim daging babi dong, enak. Kalau buat saya kepala babinya dimasak aja. Kalau buat saya kepala babinya dimasak aja. Tadi menyatakan dimasak saja. Mohon maaf nih, saya karena mainnya low konteks, saya low konteks saja. Yaitu kan memasak babi yang sudah jadi bangkai dan menyengat itu membutuhkan ilmu yang luar biasa, yang nggak boleh lah ya sebenarnya. Dalam konteks low konteks ya, kalau kita mau bicara adu-adu low konteks nih. Suruh memasak daging babi itu nggak sensitif betul. Orang bertanya, mana mungkin kau itu menjadi seorang jubir pemerintahan. Di tengah ada orang yang mendapatkan ancaman, kiriman kepala babi, tikus tak ada kepalanya, kau bilang suruh masak. Ampun betul, ini nggak sensitif. Orang, rakyat itu nggak perlu dibantu kok oleh pemerintah, nggak perlu di backup secara moral dan politik. Yang penting tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang justru menganggap teror itu sepele. Itu reaksi yang sangat buruk kalau itu dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, apalagi yang menangani komunikasi publik. Seharusnya hal yang tidak bagus seperti itu diketahui sebelum diucapkan, dirasakan sebelum diucapkan, atau ketika dia mengucapkan sesuatu, dia siap fight, mempertahankan ucapannya itu gitu. Bukan lalu salah sudah itu hanya minta maaf, kemudian itu saya keliru dan sebagainya. Saya tidak dalam posisi minta maaf untuk itu. Saya tidak mentertawakan, ya. Saya tidak meledek, saya tidak merendahkan. Justru kita berdua sama-sama posisinya lagi merendahkan si peneror. Kenapa harus meminta maaf? Kenapa harus standar dia itu yang dilekatkan ke standarnya saya? Posisi saya sama persis, sikap saya dan sikap Tempo sama persis. Itu saya yang harus minta maaf. Ini saya mengecilkan peneror, dia Tempo juga mengecilkan peneror. Terus ada yang bilang saya harus minta maaf. Dapat nggak logikanya? Saya sama-sama lagi mengecilkan peneror, Tempo juga lagi mengecilkan peneror. Terus logikanya di mana? Saya harus minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama si peneror? Atau minta maaf sama siapa? Minta maaf sama Tempo? Sikapnya sama, terus minta maaf apa? Saya kecuali Tempo punya sikap yang beda. Tempo lagi mengecilkan si peneror, saya tahu saya dari penampilan mereka. Saya juga lagi mengecilkan si peneror, terus bedanya di mana? Alasan minta maafnya di mana? Nggak bisa menyatakan bahwa memang tujuannya adalah kita meminimalisasi ketakutan yang dimunculkan oleh teror. Karena teror, orang melakukan teror membutuhkan orang takut di mana-mana. Karena itu misalnya kirim aja babi dan kemudian dimasak saja. Bukan itu intinya. Saya yakin bahwa Cica itu kalaupun ingin menunjukkan sebuah perlawanan dengan kalimat tertentu, dalam hatinya juga takut. Ketika dapat kiriman pertama, kami menyangka itu orang iseng kan. Ya ada setengah orang iseng, ada ini serius dan seterusnya. Maka Cica komennya, kenapa bukan daging babi saja yang dikirimkan, bukan kepala yang mentah gitu. Itu respon yang khas orang yang dalam tekanan sebetulnya. Jadi mencoba relax, mencoba santai agar tidak terlihat. Nyatanya ketika Cica dapat dan itu dibuka dan itu tahu babi, Cica itu nangis. Jangankan Cica, saya aja shock lihat kepala babi terpotong, telinganya hilang, kemudian darahnya masih ada di situ, baunya luar biasa. Itu shock, apalagi dia yang ada namanya di kotak itu. Jadi respon dia itu sebetulnya respon yang semacam mungkin denial gitu terhadap dia ingin merasa kuat gitu. Saya kuat dengan kiriman ini, dan dia nge-tweet itu. Maka ketika Pak Hasan Nasbi berkomentar seperti itu dan dia menangkapnya secara literal sebagai kepala komunikasi, saya kira ketika kita melihatnya, oh my god gitu. Seorang kepala komunikasi menanggapi hal yang sangat serius ini dengan jokes. Karena ini bukan saatnya yang tepat untuk membuat jokes untuk alasan apapun. Dan saya lihat ketika tayangan Bocor Alus juga dibecandain aja kok sama host-hostnya Bocor Alus. Yang 3 orang itu dibecandain aja kok. Loh, ini respon mereka bercanda-bercanda kok, ya. Kenapa orang memaksa kita harus prihatin? Kan kita harus dukung mereka mengecilkan itu. Bahkan sampai bilang kedua kali bilang, ya kirimin yang matang dong gitu.
Jangan kirimin yang belum matang ya, kiriminnya yang matang. Buat saya itu cara merespon yang paling tepat, yang benar. Kami di waktu kepala babi itu nanggapinya ya apa namanya ketawa-ketawa ya, masih santai gitu. Waduh ini orang kok kirim kepala babi dan seterusnya lah. Tapi begitu ada tikus, kami semua diam. Ini betapa seriusnya, ini betapa mengerikannya. Orang mengirim pesan dengan apa? Sadis ya? Dipotong kepalanya itu untuk menakut-nakuti orang. Ada hewan lain, ada makhluk hidup lain yang dikorbankan. Setidaknya ada satu babi yang dipotong, ada 6 tikus yang dipotong untuk memberikan rasa takut kepada orang lain. Itu kan satu yang mengerikan ya. Ya itu teror kan? Tapi lebih penting daripada itu, saya cuma mau mengatakan gini, ketika Anda hebat di low konteks ini, ketika Anda tidak punya upaya kreatif, ini nanti susah loh. Coba, Anda mau jawab apa coba? Nanti menjawab ini bagaimana? Ini udah ditagih dan diawasi semua mata. Jadi saya bilang, kalau Anda miskin di proses kreatif, saya nggak pernah mengincar pekerjaan siapapun ya, apa PCO atau apa, saya niatnya nggak pernah gitu. Nih, tapi ini kalau Anda nggak kreatif di sini, susah loh ini. Coba bayangkan, nanti jawabannya apa coba? Coba ini jawabannya apa? Kan orang menunggu sampai ini ditemukan kan, siapa pelakunya. Lalu Anda menjelaskannya itu bagaimana coba? Proses kreatif apa yang bisa menutup ini? Kalimat apa? Jadi Anda lihat nggak ada proses yang bisa menutup ini, tinggal buktinya aja. Harapan Tempo juga seperti itu. Enggak, bahkan ketika ada buktinya, Anda menyatakan apa terhadap bukti itu coba? Mau bilang apa coba? Mau bilang apa? Iya, nggak bisa. Anda nggak bisa menemukan proses kreatif untuk menjawab itu. Terbata-bata dan kemudian ini fakta sudah terjadi. Artinya apa? Yang saya khawatirkan ketika pemerintah dalam hal ini ingin menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, semua instrumen infra dan supra politiknya itu dikerahkan untuk pro dengan rakyat. Kan gebrakan di awalnya kayak gitu. Tapi karena bunyian-bunyian ke publik itu tidak oke, justru menjadi aneh. Kan ada satu istilah, jangan pernah paksa seekor babi itu bernyanyi. Karena sampai kiamat sekalipun, babi itu nggak bakal bisa bernyanyi, Bang. Bisanya gitu-gitu aja. Jangan pernah memaksakan sesuatu itu kalau memang dia tidak ahli juru bicara untuk menjadi ahli juru bicara. Karena yang Bang Adi ditunjuk jadi PCO? Oh, waduh, kita rakyat biasa. Cukup begini-begini aja di dosen, meneliti. Maksudnya Hasan Nasbi itu sebenarnya nggak bisa jadi juru bicara maksudnya? Saya nggak nyebut merek ya, Bang. Ini bulan puasa loh. Bulan puasa. Tapi secara prinsip, kalau kita ngomong PCO pasti ke sana. Kecuali ada PCO tandingan. Ini nggak ada PCO tandingan. Nah, saya khawatir karena kan unsur-unsur dari pemerintahan. Tapi tadi menarik apa analoginya? Jangan menyuruh babi bernyanyi gitu. Jangan paksa, jangan paksa. Karena tidak akan bisa ya. Atau bahasa dangdut kita, Bang. Bahasa dangdut kita. Seringkali begini, lagu yang bagus kalau dinyanyikan oleh orang yang tak bisa nyanyi jadi sumbang, Abang. Saya ini penyanyi dangdut, kalau nyanyi keroncong jadi buruk, Bang. Orang pada kabur semua. Tapi logikanya ya masuk sih ya. Oh, masuk dong, masuk. Kalau lagu bagus dinyanyikan orang yang suaranya tidak bagus ya jadi terdengar sumbang. Jadi nggak bagus. Kecuali lip sync. Nah, itu yang saya sebutkan, Bang. Saya khawatir pemerintah yang hari ini kelihatan pro rakyat bikin kebijakan-kebijakan populis, makan bergizi gratis, bikin rumah 3 juta untuk rakyat, sekolah gratis, apalagi listriknya, termasuk dan antara katanya untuk rakyat. Kalau speak up kepada publiknya tidak oke ya, yang timbul itu. Jadi mau jadi PR buat Prabowo ya untuk beresin komunikasi publik anak buahnya itu ya. Karena kalau enggak ya akan terus seperti ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya, seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan ya, atau bisa disebut PCO ya, Bung Hasan Nasbi ya. Ini menjadi bintang tamu di Total Politik dan sepertinya ingin memberikan klarifikasi. Tetapi yang mengejutkan justru beliau mengatakan ini bukan klarifikasi. Sebab apa yang mau diklarifikasi? Karena seolah-olah merasa tidak bersalah ya. Soal statement kemarin yang mengatakan atau mengomentari tentang teror di seorang jurnalis Tempo ya, yang mendapat kiriman potongan kepala babi ya, dengan mengomentari ya dimasak saja. Seolah-olah statement itu Hasan Nasbi menjelaskan bahwa dia dalam konteks itu satu frame dengan Tempo ya, kata Hasan Nasbi. Tetapi kita sebagai masyarakat umum justru menangkapnya itu adalah sebuah candaan, itu sebuah joke ya. Kenapa seorang jubir kepresidenan ya merespon hal tersebut justru dengan joke ya. Tetapi itu disangkal oleh Hasan Nasbi bahwa beliau satu pendapat dengan
Tempo yang merespon peneror itu dengan mengecilkan ya, atau ya seolah-olah tidak takutlah di depan para peneror itu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat umum justru menangkapnya Hasan Nasbi ini maksudnya seolah-olah tidak punya empati kepada seorang jurnalis yang nyata-nyata diteror ya, yaitu jurnalis Tempo ya, yang mendapat kiriman potongan kepala babi dan juga setelah 3 hari mendapatkan ya, bangkai tikus yang dipenggal tanpa kepala, 6 ekor bangkai tikus. Ini kan seolah-olah menandakan bahwa ini teror yang serius, bukan candaan itu loh. Tetapi kemarin Hasan Nasbi menjadi bintang tamu di Total Politik, sepertinya ingin mengklarifikasi, tetapi justru Hasan Nasbi tidak mengklarifikasinya, dan bahkan ini bukan klarifikasi. Dan ketika ditanya host Total Politik, apakah Anda tidak minta maaf atau atas kegaduhan kemarin, justru Hasan Nasbi mengatakan, yuk, saya minta maaf dalam rangka apa, katanya. Kan apa yang mesti diminta maafin orang? Saya kan sama-sama satu frame dengan Tempo, satu pendapat dengan Tempo. Kecuali saya berbeda pendapat, itu kata Hasan Nasbi ya. Justru beliau enggan gitu loh meminta maaf atau mengakui kesalahannya, justru kekeh dengan pendapatnya ya. Dan ini kan sangat miris sekali. Justru hal-hal itu dikomentari juga oleh Bung Adi Prayitno, dikomentari juga oleh Bung Effendi Ghazali, dan juga tak ketinggalan Profesor Mahfud MD juga ikut mengomentari ya. Dan yang lebih menarik lagi ya, ini komentar dari Bung Effendi Ghazali ya, mengomentari soal yang katanya dimasak saja. Bung Effendi Ghazali justru mengomentari bagaimana cara masaknya bangkai kepala babi yang sudah busuk. Itu kan memerlukan ilmu yang sangat tinggi dan keahlian yang sangat tinggi. Karena ya memang Hasan Nasbi kan meresponnya dengan joke. Ya kita respon juga dengan joke-joke yang ya nggak kalah lucu ya. Salah satunya ini joke dari Bung Effendi Ghazali. Dan Bung Effendi juga mengingatkan nanti apabila ini terbukti memang itu benar-benar teror dan sudah tertangkap pelakunya, nanti bagaimana penjelasan dari pihak istana gitu loh. Nanti akan kerepotan sendiri. Lebih baik ya jangan kasih statement seperti itu kata Bung Effendi Ghazali. Beda lagi dengan Bung Adi Prayitno yang merespon bahwa jangan paksa babi itu untuk bernyanyi. Ya babi ya begitu-begitu saja. Tidak mungkin babi itu bisa bernyanyi. Dan juga apabila seseorang tidak menguasai atau tidak bisa bernyanyi, dipaksa bernyanyi, lagu sebagus apapun pasti akan terlihat false dan terlihat jelek ya. Yang itu juga satu satir atau sindiran kepada PCO kita Bung Hasan Nasbi ya. Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan bagus kepada masyarakat dijadikan jubir presiden. Jadi apapun narasi apapun yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh presiden, yang seolah-olah berpihak kepada rakyat, pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan ketika jubirnya tidak bisa menyampaikan dengan bagus narasi-narasi itu. Jadi ya terlihat sebagus apapun lah program dari Pak Prabowo. Kalau para jubirnya kualitasnya ini ya di bawah rata-rata atau memang tidak menguasai bidangnya, akhirnya akan berantakan juga gitu loh. Itu sangat menentukan sekali. Dan bahkan akhir-akhir ini Pak Prabowo juga mengingatkan bahwa komunikasi kepada rakyat harus segera diperbaiki. Karena mungkin Pak Prabowo merasakan ya apa seolah para pembantunya, jubir-jubirnya ini seolah-olah merespon hal-hal yang sensitif di masyarakat dengan candaan, dengan hinaan atau dengan cacian. Kita sebut lagi ya, meresponnya dengan kampungan lah. Ini ada kepala babi, dimasak saja lah. Ini kan seolah-olah kok dari jubir presiden tidak punya narasi yang bagus. Akhirnya apa? Kita sebagai masyarakat umum menilainya ini kelasnya bukan jubir lagi, ini kelasnya buzzer. Akhirnya kan keluar ya sindiran-sindiran, keluar ya analisa-analisa dari masyarakat bahwa
memang apa yang disampaikan presiden itu bagus, tetapi ketika nyampe di jubirnya semua jadi berantakan gitu loh. Dan ada juga nih komentar dari Prof. Mahfud MD, bahwa Prof. Mahfud mengatakan ini sangat buruk sekali ya komunikasi kepresidenan dengan masyarakatnya, yang merespon soal teror di Tempo itu dengan mengatakan ya dimasak saja. Walaupun setelah diprotes oleh banyak masyarakat dan akhirnya kan memberikan klarifikasi, walaupun ya mengatakan ini bukan klarifikasi, tapi ya udahlah, akui saja kalau memang kemarin itu salah, kemarin itu misalnya kesleo, akui saja. Masyarakat kita kan pemaaf semua, menyadari bahwa ya orang kan bisa salah, tetapi ini justru tidak mengakuinya dan enggan meminta maaf, bahkan menolak untuk meminta maaf, seolah-olah bersikeras saya tidak bersalah, saya itu dalam rangka ya mendukung Tempo, mendukung dalam arti melawan para teror-teror itu dengan mengatakan ya dimasak saja. Harusnya kan nggak seperti itu, ya tinggal kata Bung Effendi Ghazali tadi kan di depan. Ya kita ambil aja apa statement dari Pak Presiden, tenang. Pak Presiden bersama kita melawan teror-teror itu. Sudah, tenang saja. Itu udah menenangkan, itu intinya. Kok responnya ya dimasak saja loh, emangnya apa? Ini bukan hal yang main-main. Justru direspon dengan jok-jok yang menurut saya sih nggak lucu-lucu amat ya, bahkan malah menyakiti ataupun merendahkan orang yang seolah-olah diteror, hanya main-main. Bahkan itu menyangkut nyawa seseorang. Ya kita bisa sebut saja satu contoh Munir. Sebelum Munir ya sebelumnya kejadian Munir itu pernah dikirimi potongan kepala ayam. Ini kan menandakan, dan akhirnya apa yang terjadi? Munir dibunuh. Dan ini kan sebuah warning atau pesan dari penerornya ini benar-benar ya serius ya, tidak main-main. Contohnya sudah banyak kok. Jadi lain kali kalau saran saya sih, para jubir-jubir istana ini kalau merespon hal-hal yang sensitif ke masyarakat, tolonglah disensor dulu, benar kata Prof. Mahfud. Disensor dulu apa yang ingin keluar dari mulut kita, supaya kita tidak sibuk membenahi, sibuk mengklarifikasi. Jadi disensor dulu. Ingat kata Bung Rocky kan, per sekian detik kata-kata yang keluar dari mulut itu harus diedit di otak. Nah seberapa pintar, seberapa pandai ini para jubir-jubir ini mengedit kata-katanya sebelum keluar dari mulutnya, biar tidak jadi blunder, biar tidak jadi ya serangan balik ataupun gol bunuh diri ya, istilah-istilah sekarang kan. Kita niatnya mau bagus, justru malah ketika disampaikan oleh para jubirnya justru malah ya membuat masyarakat pesimis dengan pemerintahan ini. Apalagi kita tahu ya, bolak-balik presiden kita juga merespon hal-hal yang ya kritikan-kritikan dari para masyarakat, dari para politisi, dari para akademisi, juga dengan merespon kritikannya juga dengan ya kata-kata kasar lah kita sebut ya. Ya sebut saja ndasmu, dan ya masih banyak lagi. Biarpun anjing menggonggong, itu kan menandakan bahwa memang harusnya para jubirnya ini harus lebih pandai lagi, karena Pak Prabowo-nya kan ceplas-ceplos. Jadi kalau jubirnya ini sama-sama ceplas-ceplosnya ya sudah, nah, akhirnya komunikasi ke publik berantakan semua, dan masyarakat menerima itu kan, masyarakat awam dengan mentah-mentah ya sudah dimasak saja. Wah gila ini memang, kita dapat teror kepala babi yang sudah busuk, baunya menyengat, suruh masak. Gimana cara masaknya tuh? Kan perlu ilmu yang tingkat tinggi buat masak bangkai kan, yang sudah bau busuk. Gimana caranya tuh? Biar bisa dimakan kan? Nggak masuk logika. Kata-kata seperti itu justru malah membuat masyarakat ini makin geram aja ini. Tetapi justru tidak ada klarifikasi, tidak ada minta maaf, justru malah menantang balik. Nggak bakal apa yang perlu diminta maaf. Apa saya harus minta maaf karena penerornya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan balik dari Bung Hasan Nasbi yang menggelitik sekali ya. Orang bukannya mengklarifikasi, bukannya menjelaskan sejelas-jelasnya,
tetapi justru malah menantang balik. Harusnya kan, saya mohon maaf, mungkin kemarin Anda mungkin salah menafsirkan kata-kata saya. Sebenarnya maksud saya begini. Dan kalau memang Anda itu salah menafsirkan, ya saya juga mohon maaf. Kenapa salahnya? Kan lebih bagus begitu. Jadi terlihat sekali di masyarakat, oh ini aslinya bagusnya begini. Tapi dia sudah terlanjur, masyarakat menerimanya dengan mentah-mentah, atau menurut dia ini menerimanya dengan salah. Apa salahnya kita yang minta maaf? Kan lebih gentle lagi. Lebih enak lagi didengar. Oh, seorang jubir presiden memang, apabila memang walaupun dia benar tetapi salah artikan oleh masyarakat, dia yang minta maaf, lebih bagus lagi. Apa salahnya orang meminta maaf lebih dulu? Tetapi justru ini nggak ada istilah minta maaf. Saya nggak salah, saya nggak ini, seolah-olah membela diri bahwa masyarakatlah yang salah. Dia tidak salah, dan statement itu akan tetap terus diperdengarkan oleh masyarakat ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Bagi Anda yang belum subscribe ya, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.